Ya, adik-adik jumpa lagi dalam tatap muka kali ini. Jadi Ibu berterima kasih bagi yang sudah mengirim video untuk tagihan tugas mekanisme debit kredit. Untuk mengulangi, mari kita sama-sama menghafal mekanisme debit kredit. Kita mulai. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirim tugas, tapi Ibu juga masih menunggu untuk tugas selanjutnya bagi yang belum sempat mengumpulkan tugas. Jadi tetap ditunggu karena itu tagihan tugas untuk materi mekanisme debit kredit. Selanjutnya kita akan mulai dengan mengisi form atau format atau tabel persamaan dasar akuntansi. Dasarnya adalah ini ya. Dasarnya adalah mekanisme debit kredit yang sudah kita tahu, yang sudah kita pahami dalam materi sebelumnya. Oke, jadi untuk adik-adik kita akan mulai untuk mengisi format persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau rumus persamaan dasar akuntansi dikatakan harta sama dengan utang tambah modal, atau dimulai dengan aktiva sama dengan pasiva. Nanti jumlah di kolom aktiva harus sama dengan jumlah yang ada di kolom pasiva, ya. Nanti kalau jumlahnya berbeda berarti pengisian tabel persamaan dasar akuntansinya salah. Jadi harus sama karena itu aturannya. Kita mulai menggambar sederhana saja, ya. Nanti kalau adik-adik menggunakan misal. Jadi di sini kita kolom pertama adalah kolom tanggal, ya. Kolom tanggal. Jadi di sini adalah kita salin saja yang ini. Aktiva. Aktiva itu sama dengan harta, ya. Aktiva sama dengan harta. Sama dengan pasiva. Pasiva itu adalah hak utang tambah modal. Jadi kita boleh jelaskan di sini. Ya. Kita tambah kolom yang di bawah. Nanti di kolom aktiva atau kolom harta, dia sesuai dengan soal. Nanti kita akan mengetahui dia ada di kolom mana, ya adik-adik. Sebelumnya Ibu memberikan kalian tugas. Selain 5 kelompok akun harus tahu masing-masing akun dalam kelompok akun ini. Sebelumnya sudah ya, sudah dijelaskan. Kelompok akun harta itu terdiri dari apa saja? Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, ya. Itu semua yang masuk kelompok harta. Ya. Jadi kita akan mulai untuk pencatatan persamaan dasar akuntansi. Contohnya begini. Misalnya kalau ada soal seperti ini. Tanggal 1 September, Tuan A menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta rupiah. Sekali lagi, tanggal 1 September, Tuan A menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta rupiah. Kita bisa analisis ya. Kalau uang perasaan dari belum ada atau nol, kemudian masuk uang sebesar 50 juta, ya. 50 juta berarti kas kita ada isi 50 juta. Tadi Ibu sudah katakan bahwa kas itu masuk dalam kelompok harta atau aktiva. Kita tulis saja di sini. Kita mulai dengan akun kas 50 juta. Ya. Jadi untuk 50 juta yang ada di kolom aktiva, tadi juga Ibu sudah katakan dia harus sama dengan, ya, harus sama dengan jumlah yang ada di kolom pasiva. Sekarang kalau ada yang
sebagai apa? Benar, sebagai modal. Jadi itu bukan utang, tapi orang catat di modal sebesar 50 juta. Mari kita uji. Apakah jumlah di kolom aktiva sudah sama dengan jumlah yang ada di kolom pasiva? Kita lihat. Tanggal 1 September terjadi transaksi kas 50 juta. Berarti di kolom aktiva sudah ada 50 juta. Sedangkan di kolom pasiva ada modal 50 juta. Utangnya belum ada. Berarti jumlah aktiva dan pasiva sama, 50 juta. Pencatatannya berarti benar. Oke, bisa? Ibu tambah soal satu lagi untuk latihan. Tanggal 5 kita membayar sewa. Tanggal 5 kita membayar sewa, ya. Atau ibu ganti. Tanggal 5 kita membeli peralatan. Ya, kita membeli peralatan sebesar 10 juta, ya. Kita membeli peralatan 10 juta. Kita analisis dulu. Kalau kita membeli peralatan, itu berarti uang kas kita pasti berkurang. Pembelian tunai ya maksudnya. Kenapa kita keluar uang kas? Karena kita membeli peralatan. Peralatan itu masuk kelompok harta. Berarti kita tambah kolom lagi di sini. Ya. Kita tulis peralatan. Jadi itu sudah tanggal 5 September. Peralatan kita sudah bertambah sebesar 10 juta karena kita sudah membeli. Dari belum ada alat-alat, kemudian kita membeli peralatan seharga 10 juta. Kita catat di sini, peralatan 10 juta. Karena kita langsung bayar, otomatis uang kas kita berkurang sebanyak 10 juta. Uang kas itu kita catat di kolom kas, ya, 10 juta. Dan ingat, tanda bahwa uang kas kita bertambah atau berkurang dapat kita lihat dengan cara menulis. Kalau di 50 juta itu tidak ada tanda lain, berarti uang kas bertambah. Kalau kita buat dalam kurung begini, berarti uang kas kita berkurang, ya. Jadi kita sudah menulis 10 juta dalam kurung untuk kolom kas dan peralatan 10 juta. Jadi kalau kita jumlahkan secara matematika, minus 10 juta tambah 10 juta itu berarti 0. Di kolom pasiva tidak ada transaksi. Mari kita uji. Apakah aktiva sama dengan pasiva? Aktiva. Minus 10 juta tambah 10 juta, 0. Pasiva. 0 tambah 0, 0. Berarti untuk kolom, untuk baris, untuk deret 5 September kita sudah mencatat dengan benar. Oke? Dan kita mau jumlahkan. Mari kita jumlahkan. Jadi setelah ada 2 transaksi, kita jumlahkan. Jumlahnya biasa saja. Kita mulai 50 juta. Sekali lagi kalau sudah ada dalam kurung berarti tandanya negatif ya, atau kurang. 50 juta dikurangi 10 juta, jumlahnya berapa? Ya, benar, 40 juta. 0 ditambah 10 juta, jumlahnya 10 juta. 0 tambah 0, jumlahnya 0. 50 juta tambah 0, 50 juta. Mari kita uji lagi untuk baris ini. Apakah masih sama? Aktiva sama dengan pasiva ya. Mari kita lihat. Di kolom aktiva ada angka 40 juta dan 10 juta. 40 tambah 10 berarti 50. Benar. Dan di pasiva 0 tambah 50, 50. Berarti pencatatan ini sudah benar. Jadi tiap kali kita mencatat, kita harus uji. Karena syarat persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan
pasifan. Oke, demikian untuk contoh hari ini. Nanti Ibu akan berikan bagian tugas soalnya. Silakan kalian analisis dulu. Analisis dulu, baru dicatat pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi nanti Ibu akan kirim untuk soalnya dan kalian buat tabel persamaan dasar akuntansi. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.